Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriana dengan NIM 230500598 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Alma-Ata Yogyakarta, kelas 1. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas suatu materi tentang kajian hewan babi dari sudut pandang keislaman dan kesehatan. Proyek ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah kealmataan. Baik, langsung saja masuk pada materinya. Baik, yang pertama kita akan membahas dasar hukum tentang hewan babi menurut Al-Quran dan Hadis. Makanan halal dapat diartikan sebagai makanan yang diperbolehkan dalam hukum Islam dan telah memenuhi syarat, yaitu tidak mengandung bahan apapun yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, baik dalam proses penyiapan, pendistribusi, dan pembuatan dan penyimpanan tidak menggunakan bahan non-halal dan tidak bersentuhan dengan makanan yang lain atau yang tidak halal. Kemudian ayat-ayat dalam Al-Quran seperti yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dengan tegas menyatakan bahwa daging babi adalah haram untuk dimakan. Dalam ayat tersebut disebutkan jenis-jenis makanan yang diharamkan termasuk daging babi. Larangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mendasarkan aturan-aturan kehidupan sehari-hari umat muslim. Konsumsi daging babi dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai norma dan ajaran agama. Mengapa babi diharamkan dalam Islam? Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, pengharaman pengkonsumsi darah babi disebabkan oleh efeknya yang dapat merangsang nafsu birahi dan menimbulkan kemarahan. Apabila terus-menerus dikonsumsi, hal ini dapat mengakibatkan seseorang bersikap melewati batas yang wajar. Saluran darah dianggap sebagai jalur masuk setan ke dalam tubuh manusia. Oleh karena itu, pengkonsumsian darah tersebut diharamkan dalam Islam. Konsep Islam mengenai makanan sama dengan yang lainnya, yaitu dalam rangka menjaga keselamatan jiwa, raga, dan akal. Makanan memiliki dampak besar dalam kehidupan seseorang, baik itu makanan yang halal maupun yang haram. Seseorang yang setiap harinya selalu memakan makanan yang halal, maka akhlaknya akan baik, hatinya akan hidup, menjadi sebab dikabulnya doa dan bermanfaat untuk akal serta tubuh. Begitupun sebaliknya, ketika terbiasa dengan yang haram, maka perilaku manusia akan menjadi buruk, perasaan manusia akan mati, permohonan manusia akan sulit dikabulkan, dan merusak tubuh serta akal. Berikut ini ayat Al-Quran yang menerangkan diharamkannya beberapa jenis makanan dan minuman. Yang pertama, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Al-Baqarah ayat 173. Kemudian ayat yang kedua, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Surat An-Nahl ayat 115. Kemudian yang kedua, alasan babi tidak diperbolehkan dikonsumsi ditinjau dari sifat dan perilaku hewan babi. Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang, berhidung lemper, dan merupakan hewan yang aslinya berasal dari Eurasia. Babi merupakan hewan omnivora yang berarti mereka mengkonsumsi baik daging maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, babi adalah salah satu mamalia yang paling cerdas dan dilaporkan lebih pintar dan mudah dipelihara dibandingkan anjing dan kucing. Babi adalah binatang yang paling jorok dan kotor, suka memakan bangkai dan kotorannya sendiri, dan kotoran manusia pun dimakannya. Sangat suka berada pada tempat yang kotor, tidak suka berada di tempat yang bersih dan kering. Babi hewan pemalas dan tidak suka bekerja atau mencari pakan. Tidak tahan terhadap sinar matahari, tidak gesit, tapi makannya rakus atau lebih suka makan dan tidur. Bahkan paling rakus di antara hewan jinak lainnya. Jika tambah umur, jadi makin malas dan lemah, tidak berhasrat menerkam dan membela diri, suka dengan sejenis dan tidak pencemburu. Babi juga memiliki perilaku alami untuk termoregulasi dan mengontrol suhu tubuhnya. Mereka memiliki sangat sedikit kelenjar keringat sehingga berkubang di air atau lumpur agar tetap dingin dan mencegah tekanan panas, dan
berkerumunan bersama di sarangnya agar tetap hangat. Karena pola hidup dan pola makan yang jorok, daging babi mengundang cacing pita yang berbahaya bagi kesehatan. Beberapa laporan ilmiah telah menyebutkan bahwa beberapa bibit penyakit di bawah babi seperti cacing pita, cacing spiral, cacing tambang, cacing paru, cacing usus, cacing sitosoma, bakteri tuberkulosis atau TBC, bakteri kolera, bakteri Brucellosis Swiss, 5 virus cacar, virus kudis, parasit protozoa, Toxoplasma gondii, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, dampak ternak babi terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang pertama, pencemaran air. Limbah cair dari peternakan dibuang langsung ke sungai menyebabkan pencemaran air. Hal ini meningkatkan risiko penyebaran penyakit karena air yang tercemar menjadi sumber infeksi serta menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada kualitas air di sekitar sungai. Kemudian yang kedua, ada pencemaran tanah. Limbah padat yang tidak diolah dengan baik menumpuk di area sekitar peternakan. Hal ini mengganggu ekosistem tanah dengan membatasi kemampuan tanah untuk menguraikan limbah tersebut. Akibatnya, pertumbuhan mikroorganisme yang penting untuk kesehatan tanah terganggu, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan ternak, tetapi juga kesehatan manusia, terutama bagi peternak dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ada pencemaran udara. Proses peternakan penghasilan bau yang tidak sedap dan langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Bau yang menyengat ini dapat menurunkan kualitas udara di lingkungan pemukiman dan menyebabkan ketidaknyamanan serta kecemasan di antara warga. Masuk yang keempat, beberapa produk dan alat kesehatan yang berasal dari babi atau turunannya. Produk dan alat kesehatan berasal dari babi atau turunannya meliputi kosmetik dan barang gunaan, obat insulin, Lovenox, cerebliosin, heparin, dan pepsin. Yang pertama ada kosmetik, produk yang mengandung lemak babi seperti stearit acid dan palmitic acid. Yang kedua barang gunaan, kuas dan sikat yang terbuat dari rambut babi, sepatu, tas, piring yang terbuat dari kulit babi, arang aktif yang terbuat dari tulang babi, gelatin yang terbuat dari tulang babi, digunakan dalam kertas dan makanan. Untuk yang ketiga, produk farmasi, produk yang mengandung gelatin seperti kapsul obat. Kemudian produk yang mengandung enzim pencernaan seperti rennet yang digunakan dalam industri keju, produk yang mengandung jaringan babi seperti submukosa, usus halus, dan perikardia yang digunakan untuk mengobati luka. Masuk yang kelima, hukum seseorang yang bekerja di pengolahan pangan atau sediaan farmasi yang mengandung babi. Dalam hukum Islam, bekerja di bidang pengolahan pangan atau sediaan farmasi yang mengandung babi perlu dibahas dengan hati-hati, karena babi itu sendiri diharamkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Mengenai hukum bekerja di bidang tersebut, para ulama biasanya menjelaskan yang pertama ada kalau pekerjaannya berlangsung berkaitan dengan zat babi, misalnya memasak, mengelola, mendistribusi, dan menjual produk yang berbahan babi secara langsung, maka hukumnya haram karena berarti membantu dalam penyebaran sesuatu yang diharamkan. Dan Allah berfirman, dan tolong menolongnya kamu dalam mengerjakan atau kebijakan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang kedua, kalau tidak langsung berkaitan dengan babi, misalnya bagian administrasi umum, keamanan, atau pekerjaan teknis yang lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan produk babi, sebagian ulama memperbolehkan dengan syarat. Yang pertama, tidak mendukung langsung pengelolaan atau penyebaran barang haram. Kemudian yang kedua, berusaha mencari pekerjaan lain yang lebih bersih agar secara syariat dan memungkinkan. Baik, demikian kajian tentang hewan babi dari sudut pandang keislaman dan kesehatan yang saya bawakan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.